Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku Rian di cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita yang berjudul Penumpang Gaib Gunung Rambutan. Untuk sumber cerita sudah saya sertakan di kolom deskripsi bila mana teman-teman sekalian mau membacanya. Aku Latisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu ada tugas di daerah Kalimantan Selatan. Dengan senang hati aku menerima tugas ini, karena Kalimantan Selatan adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga sudah sering bolak-balik Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ataupun sebaliknya. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis duhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku. Sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya aku memang tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore, karena sudah terbiasa. Jadi perjalanan selalu kubawa santai sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah, karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 waktu Indonesia Timur. Kalau ke Kalimantan Selatan, kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Penajam Pasir yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan. Mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget, dan untuk menyampaikan ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Di perjalanan, karena belum mengantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik, juga memakan cemilan yang kami beli. Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan, yang artinya mobil akan melintasi jalanan Gunung Rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur, dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa, saat itu aku merasakan sangat dingin.
terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani Pak supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh iya, tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaketku nggak sah? Mas Azam menawari jaketnya. Kalau mau, itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjem ya mas. Asli, ini dingin banget. Kalian nggak kedinginan? Enggak sih kalau kita. Ya udah ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik berniat mau ambil jaket di jok belakang, tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah, karena kaget aku istighfar, tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar karena jatuhnya cepat, jadi nggak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Syah? Mas Azam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget mas, tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh, pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat. Lalu Mas Azam mencairkan suasana biar nggak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya, mungkin ranting pohon. Aku pun mengiyakan saja, biar suasana baik. Karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon. Tapi langsung ketepis pikiran itu, karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku merinding. Perjalanan kita melintas gunung masih panjang, pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata Pak supir. Saat itu juga aku langsung pikir dalam hati, karena masih merasa nggak enak. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang beneran di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sana. Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar saja ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus ajalah mas. Takutnya itu tipuan atau begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah hutan gini. Seru Mas Azam. Iya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan. Siapa tahu dia dalam perjalanan juga, terus motornya mogok. Kan kasihan, kataku. Benar saja, ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seseorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku, menenteng tas di bahu, dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih. Kasihan, bantuinlah, ucapku pada mereka, dan langsung saja Pak supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita tadi kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. Naik mbak,
Kubukakan pintu mobil untuknya. "Kok sendirian sih, Mbak?" Mas Azam langsung bertanya. "Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri," ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang yang sedang sakit. "Oh iya Mbak, kenalin, aku Latisha." Kuulurkan tangan kepadanya. "Sari," jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabat tangan, tidak tahu dengan Mas Azam dan Om supir, apa mereka juga mencium seperti melatih juga. Dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan oleh Sari. "Masih jauh Mbak pasarnya?" Om supir bertanya, tapi Sari diam saja masih tanpa ekspresi. "Mbak." Mas Azam pun ikut memanggil, dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauh dari Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai, tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan dan berteriak, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu, kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi saat ku buka mata. Aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi. Sudah sadar. "Ayo minum dulu," terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om supir. "Alhamdulillah," seru mereka hampir berbarengan. "Alhamdulillah, sudah nggak apa-apa, Sa. Kita di rumah pamannya Ridu," nama supir kami. "Mas, setan." Aku terisak karena masih ketakutan. Wajarlah ya, karena ini kali pertamaku bertemu makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, udah nggak apa-apa. Setannya sudah pergi, sahut pamannya Om supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud tadi, Om supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan berangkat petang, dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.